Halo, selamat datang di channel ZP Programming, channel belajar pemrograman. Hari ini kita bakalan belajar tentang SQLi. Sebenarnya nggak hari ini aja. Sesi-sesi selanjutnya juga kita bakalan belajar SQLi. Jadi, buat kalian yang nggak mau ketinggalan tentang SQLi ini, bisa subscribe dan nyalakan lonceng. Dan jangan lupa komen tentang apapun yang belum dipahami. Jadi nanti bisa dijelaskan pada sesi selanjutnya atau jelaskan ya nanti bakalan dijelaskan buat yang belum paham. Nah, SQL ini dia berhubungan sama database. Jadi kalau kalian tahu SQL, tentu harus mengerti dulu apa itu database. Nah, database ini secara sederhananya dia adalah sebuah kumpulan data yang terstruktur. Terstruktur maksudnya mereka punya hubungan satu sama lain gitu. Ya, anggap saja misalkan kita sedang berpose selfie, yang dilakukan pasti kan nekal tombol kamera depan lalu mengabadikan potretnya. Nah, foto selfie yang diambil ini adalah data, sedangkan galeri merupakan database. Nah, jadi database ini adalah tempat kita untuk menyimpan dan mengelola datanya tersebut. Secara sederhananya gitu. Lalu SQL itu adalah salah satu database yang sangat populer di dunia karena dia open source. Salah satunya karena dia open source. Kenapa? Dia open source karena dari pengembangnya memang mintanya open source ya. Garing. Oke. Lanjut. Kita harus tahu sebenarnya apa itu open source. Open source itu adalah sebuah tools atau software yang bebas kita install tanpa harus bayar dan bahkan kita bebas untuk modifikasi. Itu namanya open source. Lalu SQL ini juga adalah punya client server model. Jadi client server model ini adalah agar kita tuh bisa mengakses data dalam bentuk client dulu. Jadi kita bisa offline dulu. Itu namanya client server model. Lalu kita akan masuk ke MySQL itu apa sih? Nah, MySQL atau SQL adalah dua software yang beda sebenarnya. Tapi kadang orang bilangnya MySQL, ya SQL, SQL ya MySQL. Sebenarnya beda, tapi karena cuma penyebutan nggak masalah sih. Nah, MySQL itu sendiri sebenarnya adalah nama brand dari dari sebuah perusahaan yang terkenal di luar negeri. Lalu kalau SQL sendiri dia adalah Structured Query Language atau bahasa query yang terstruktur. Nah, kalau MySQL dia adalah brand, sedangkan SQL itu adalah bahasa query yang terstruktur kalau Indonesianya, atau di singkatnya itu adalah SQL. Bahasa Inggrisnya adalah Structured Query Language. Oke. Singkatnya gitu ya. MySQL ini ditulis dalam bahasa C dan C++. Dia adalah pengembangan bahasa C dan C++ juga. Jadi kalau kalian pengen belajar pemrograman sebenarnya kalian harus nggak harus sih, tapi disarankan untuk belajar C dan C++ karena banyak bahasa pemrograman itu berawal dari bahasa C dan C++. Lalu kita akan langsung aja. Kalau kita mau pakai SQL itu gimana? Nah, kalau kita mau pakai SQL, kita tentu harus punya SQL-nya itu dalam dalam komputer kita dan juga harus ada web servernya. Tapi di sini kita pakai sebuah aplikasi yang sudah satu paket ya. Dimana aplikasinya ini namanya adalah SAMPP. Kalian bisa searching di Google, bisa download, klik aja SAMPP. Nanti ada web namanya Apache Friends. Itu adalah web resminya. Nah, ini ada SAMPP atau sebenarnya bacanya apa ya? SAM. Nah,
SAM ini X-nya ini berarti dia cross platform. Dia bisa dipakai di Linux, ada yang di Windows, ada yang di Macintosh. Nah, A ini adalah untuk Apache dan M ini untuk MariaDB atau MySQL-nya, dan P ini untuk PHP dan P1-nya buat Perl. Nah, ini kita bisa milih satu, mau Windows, mau Linux, atau mau Macintosh. Di sini kan kita tutorialnya pakai Windows ya. Dan kalau mau pakai Linux ini, kalau mau pakai Macintosh yang ini. Jadi kita klik yang ini ya. Nanti dia akan otomatis terunduh. Di sini kebetulan saya udah mengunduhnya. Nih. Nah, kalau mau install, dia tinggal di open aja. Kalau udah di open, dia akan muncul seperti ini. Setupnya. Nah, tinggal di next. Oke, bentar. Agak ngelap. No, not responding. Sebenarnya saya lebih suka pakai Linux, tapi karena saya lebih pakai Windows, jadi saya tutorial buat installnya lebih ke pakai Windows ya. Nanti mungkin di sesi kedepannya saya pakai Linux. Linuxnya bebas sebenarnya, Linux apa aja sama aja ya. Tapi nanti saya pakai Kali Linux. Oke. Nah, ini tinggal di next saja, langsung di next, semuanya tinggal di next saja sampai terinstall. Nah, terus di next sampai dia keinstall. Nah, kebetulan saya udah install. Kalau soal install mungkin kalian udah paham aja ya, jadi nggak terlalu saya dalamin. Ini saya udah install, tinggal kita jalanin aja. Nah, kalau kita mau pakai SQL, ini di sini lihat ada tulisan MySQL kan. Nah, ini tinggal kita start buat MySQL-nya, dan juga Apache-nya kita start buat web servernya. Sebenarnya kalau kita mau pakai SAMPP ini juga bisa kita pakai saat kita mau belajar PHP. Kalau PHP kita tinggal ngeaktifin atau nge-start yang namanya Apache ini aja. Tapi kita di sini sama MySQL, jadi kita aktifin juga MySQL-nya. Lalu kalau kita mau lihat apakah udah terkonfigurasi dengan benar atau enggak, kita tinggal masuk aja ke browser dan klikkan localhost. Nah, localhost ini buat membuktikan apakah web servernya itu berjalan atau enggak. Kalau dia berjalan, saat kita ngeklik localhost, dia akan masuk ke sini. Nah, ini adalah laman beranda localhost dari SAMPP. Nah, kalau kita pakai Windows, di sini otomatis nih munculnya Windows kan. Kalau kita pakai Linux, biasanya sini munculnya Linux. Lalu kalau kita mau masuk ke PHP atau ke database-nya, di sini kita tulis PHP myadmin. Jadi nanti namanya adalah localhost PHP myadmin gini. Kita bisa juga ngekliknya gini. Gini aja bisa. Localhost myadmin, atau kalian juga bisa ngeklik yang di pojokan sini tadi ada yang namanya PHP myadmin, bisa diklik aja, ini juga dia akan masuk ke localhost PHP myadmin. Di situ akan memunculkan database dari localhost kita. Nah, ini agak lama ya karena PC-nya ngelak-ngelak. Oke, ini PHP myadmin di PC ini belum ada sama sekali. Ini masih database yang emang ada dari SAMPP-nya. Nih, lihat. Ini adalah contoh-contoh. Ini ada banyak. Contohnya informasi skema ini adalah database buat informasi-informasinya. Nah, sebenarnya banyak kan. Database itu agak susah buat Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang ini. Sebenarnya kita nggak usah bahas dalam tentang ini karena kita lebih bahas ke SQL-nya bukan ke database-nya. Kalau kita di sini, kita mudah sebenarnya. Kalau mau membuat
meng-create database, mau menambahkan database, mau menambah tabel dan lain sebagainya itu mudah. Tapi efeknya akan pada saat kita mau mengkonfigurasikan sama bahasa lain. Contohnya kita mau konfigurasikan sama PHP. Nanti kita akan sulit karena kita nggak biasa menggunakan sintak-sintak dari SQL. Jadi kita nggak akan bahas lebih banyak. Ini misalkan kita mau buat database baru, kita tinggal masukkan sini, buat gitu aja, enak ya. Lalu misalkan kita pilih MySQL. Nah, kalau misalkan kita mau ngehapus, tinggal kita pijit hapus. Terus mau mengosongkan, tinggal bisa kosongkan. Ini sebenarnya mudah aja kan, karena dia berbasis GUI, jadi bisa dipelajari dengan mudah. Nah, jadi nanti kita bakalan belajarnya itu tentang SQL-nya, dimana SQL-nya itu lebih ke pada CMD. Kita bakal masuk ke CMD. Jadi nanti di sesi selanjutnya kalian siap-siapin aja buat CMD-nya ya. Mungkin untuk sesi sekarang kita sampai sini aja. Jadi buat sesi selanjutnya kalian siapin tadi yang namanya SAMPP, dan juga kalian harus tahu cara buka CMD. Siapa tahu nanti kalian nggak tahu ya saya buka CMD. Dan buat kalian supaya nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya di sesi SQL ini atau di sesi MySQL ini, kalian bisa klik subscribe di bawah dan juga kalian bisa nyalakan lonceng. Mungkin saya akan sering update, mungkin bisa seminggu sekali atau bahkan lebih cepat ya. Jadi kalian pantengin aja buat channel JV Programming. Oke, terima kasih.